kan dua orang ini sudah tertangkap. Apa ibu bersedia kami minta tolong buatkan testimoni katanya. Lalu saya jawab, Pak, saya bilang, loh kenapa dibuat testimoni Pak, sementara kan yang tertangkap masih dua, yang satu lagi kan belum. Saya bilang gitu ke Kanit. Terus dibilang Kanit sama saya, gak usah diungkit itu Bu, nanti kalau memang udah dibuat testimoni kami bekerja katanya. Nah, jadi kan saya ikutin lah. Siapa pelaku RS sehingga tidak bisa diungkit? Korban kecewa kinerja kepolisian Polsek Payung Sekaki. Kanit Reskrim kepada korban, jangan ungkit pelaku RS. Pekanbaru, TV Riau bangkit. Nia Boru Huta Barat yang merupakan korban dugaan pengeroyokan dan pelecehan merasa kecewa. Sehingga Nia mengungkapkan bahwa kinerja kepolisian Polsek Payung Sekaki tidak bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial RS, terkait kasus penganiayaan pengeroyokan serta pelecehan. RS saat ini masih bebas berkeliaran. Peristiwa kejadian pada hari Rabu tanggal 19 April tahun 2023 sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kasus ini telah dilaporkan di Polsek Payung Sekaki dengan nomor LPB 113/12.023 SPKT Payung Sekaki Polres Pekanbaru Polda Riau. Pada tanggal 21 Juni tahun 2023, Nia selaku korban mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada beberapa awak media atas kinerja kepolisian Polsek Payung Sekaki dan unit reskrim terkait laporan kasus penganiayaan dan pengeroyokan serta pelecehan dengan pelaku berjumlah 3 orang diduga inisial TJ, TP dan RS. Pihak reskrim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial TJ dan TP yang berjumlah 2 orang pada tanggal 31 Mei tahun 2023. Setelah pelaku 2 orang ditangkap, esok harinya, Nia dipanggil datang ke Polsek oleh penyidik. Sesampainya di Polsek dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan, lalu kemudian Kanit menjelaskan bahwa pelaku 2 orang telah ditangkap, kata korban. Korban kembali sebutkan, bahwa apa permintaan Kanit saat itu di hadapan rekan-rekan media saat dikonfirmasi. Lalu Kanit mengatakan, kami minta tolong kepada ibu, apa ibu bersedia kami buatkan testimoni, kata Kanit. Lalu saya jawab, Pak kenapa dibuat testimoni, sementara pelaku baru 2 orang ditangkap dan satu lagi belum inisial RS. Kanit kemudian menjawab, jangan diungkit itu Bu, nanti kalau sudah dibuat testimoni kami bekerja, jadi saya turutilah Pak, ungkap Nia. Nia menambahkan, Kanit Reskrim pernah sampaikan kepada saya selaku korban kalau dapat jangan diungkit ya Bu kalau yang satu lagi belum tertangkap. Lalu saya jawab, tentu harus dipertanyakanlah Pak, kemana pelaku yang satu lagi, kenapa tidak ditangkap, saya juga sudah kasih informasi kepada penyidik di mana keberadaan si pelaku, ucap Nia. Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas Sekretaris DPW LPKRI BAI Riau atau Lembaga Perlindungan Konsumen Badan Advokasi Indonesia Riau, Ali Amran Piliang mengatakan bahwa, sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Masyarakat Luas. Korban diwakili kuasa lembaga Ketua Haji Zakaria Saragi BA, Ketua Divisi Hukum Rudi P. Tampu Bolon SH melalui Sekretaris Ali Amran Piliang mengungkapkan. Kami selaku lembaga sosial kontrol meminta kepada aparat penegak hukum kepolisian Polresta Pekanbaru, pada saat ini dipimpin Kapolres Kombes Pol Jeffrey RP Siagian SIKMH, melalui Kapolsek Payung Sekaki, beserta penyidik Satreskrim, agar bersikap profesional menangani kasus ini, kata Ali. Yang dilaporkan oleh korban Nia terkait kejadian, diduga tindak pidana yang dilakukan inisial TJ, TP dan RS adalah kasus penganiayaan dan pengeroyokan dan pelecehan kepada seorang ibu rumah tangga 1 bulan lalu. Hal ini kami ketahui dari korban dan pihak kepolisian, telah dilakukan penangkapan 2 orang pelaku, 1 orang lagi belum, ungkapnya, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Awak media mencoba konfirmasi kepada Kapolresta Pekanbaru yang saat ini dipimpin Jeffrey RP Siagian melalui Kapolsek Payung Sekaki Nur Syafni terkait kasus penganiayaan dan pengeroyokan serta pelecehan terhadap seorang ibu rumah tangga. Namun sangat disayangkan, karena konfirmasi tertulis yang dikirim tim awak media via WhatsApp sejak tanggal 17 Juni tahun 2023 hingga saat ini, tidak direspon oleh Kapolsek Payung Sekaki. Ada apa dengan Kapolsek dan penyidik Reskrim Polsek Payung Sekaki hingga saat ini tidak juga menangkap RS? Padahal, info yang beredar kalau RS diduga sedang bekerja di salah satu perusahaan BUMN sub BOB Pertamina di wilayah Tapung, Kampar Riau.
Melaporkan tim redaksi TV Riau Bangkit dari Pekanbaru Riau. Bu Tania, kami dari media, mungkin rekan-rekan media ada beberapa media di sini dulu, meminta konfirmasi terkait kasus permasalahan ibu selaku korban di Polsek Payung Sekaki. Sekarang apa merasa keluarnya ibu lagi? Coba sampaikan. Nah, selamat sore sebelumnya. Begini Pak, keluhan saya sekarang ini, kan kemarin saya ada kasus penganiayaan. Nah, yang pelakunya kan 3 orang tuh. Nah, yang 3 orang ini kan sudah tertangkap 2 orang. Jadi yang 1 orang lagi itu belum tertangkap. Jadi kemarin di saat penangkapan dibawa duanya ke Polsek Payung Sekaki. Habis itu besoknya saya dipanggil ke Polsek Payung Sekaki. Jadi ditanya-tanyalah sama Kanit. Terus dibilang sama Kanit ke saya, ini Bu, saya minta tolong ya, kan 2 orang ini sudah tertangkap. Apa Ibu bersedia kami minta tolong buatkan testimoni katanya. Lalu saya jawab Pak, saya bilang, loh kenapa dibuat testimoni Pak, sementara kan yang tertangkap masih 2, yang 1 lagi kan belum. Saya bilang gitu ke Kanit. Terus dibilang Kanit sama saya, nggak usah diungkit itu Bu, nanti kalau memang udah dibuat testimoni kami bekerja katanya. Nah, jadi kan saya ikutin lah kemauan mereka. Dengan disuruhnya saya membuat testimoni, mengikutilah saya saran mereka. Terus kami buat testimoni. Habis itu dibilang sama Pak Kanit, kalau boleh jangan diungkit ya Bu, masalah yang 1 lagi belum tertangkap katanya. Nah sekarang keluhan saya begitu, kenapa sampai sekarang ini setelah penangkapan yang 2 orang, yang 1 lagi enggak ada ditangkap sampai sekarang Pak. Saya curiga sama Kanit, ada apa ini, kenapa begitu, kan gitu. Jadi waktu buat testimoni kemarin itu, apakah memang sempat mau menyebutkan bahwa belum ada tertangkap 1 lagi? Saya sudah menyebutkan, sudah menyebutkan. Lalu dijawab sama Kanit, dibilang Kanit, Ibu minta tolonglah jangan disebutkan yang 1 lagi, anggap saja sudah tertangkap semua katanya. Nah, karena saya percaya mungkin dengan tertangkapnya yang 2 orang ini mereka bekerja. Itulah dalam pikiran saya Pak. Tapi ternyata tidak ada bekerja sampai ini detik. Jadi pada saat buat testimoni itu setelah sempat menyebutkan bahwa ada 1 lagi yang belum tertangkap, itu testimoninya diulang lagi dari awal. Sebelumnya saya dipanggil ke ruangan Kanit untuk mengatakan ke saya, jangan disebutkan yang 1 lagi belum tertangkap. Ini kita lakukan testimoni seakan-akan yang bertiga sudah tertangkap, supaya ada laporan kami ke Polres atau ke Polda atau ke atasan kami. Itulah kata kami. Nah saya mengikuti, saya berpikir Pak, dengan adanya testimoni atau penangkapan yang 2 orang, mungkin 2-3 hari dilakukan penangkapan yang terhadap yang 1 lagi. Tapi ternyata Pak, sampai sekarang nggak ada dilakukan penangkapan. Bahwa tadi saya cek penyidiknya, saya tanya bagaimana kasus saya Pak, apakah yang 1 lagi sudah ditangkap, sudah diamankan. Saya bilang, jawab Kanit apa? Belum lagi Kak. Itu saja jawabnya. Saya cek balik sudah tidak dijawab lagi. Terkait ini Bu, terkait terlapor yang 1 ini lagi yang belum tertangkap. Apakah Ibu tahu di mana posisinya sekarang? Kalau yang saya dengar infonya dari orang Muara Fajar, dia bekerja di PT Arsindo Petapahan bagian Pemboran. Dia dipindahkan dari PT Arsindo yang di Minas. Waktu dia training di Minas, nah setelah dia pengangkatan karyawan, dia dipindahkan ke Petapahan. Terkait hal itu apa pernah disampaikan ke penyidik atau ke Kanit? Sudah berkali-kali Pak, bahkan Posisinya? bahkan dari awal saya buat laporan di tanggal 20 kemarin, saya sudah menyebutkan dan saya sudah kasih tahu waktu dia masih training di PT Arsindo Minas. Sampai dia dipindahkan ke PT Arsindo yang ada di Petapahan, saya sudah kasih tahu ke penyidik, ke Kanit, tapi tidak ada direspon Pak. Sampai sekarang tidak dilakukan penangkapan. Jadi setelah itu Bu, ini kan kemarin ada penangkapan 2 orang. Iya. Itu mungkin tanggal berapa kemarin itu ya? Sekitar 10 hari yang lalu lah.
Apakah sudah ada SP2HP Bu terima? Belum ada, Pemberitahuan? Pak. Belum ada sama Sampai sekali. sekarang belum ada. Belum ada. Apakah ada pemberitahuan dari Polsek setempat terkait perkembangan setelah ada penangkapan itu? Tidak ada, Pak, sama sekali tidak ada. Tidak ada penangkapan. Tidak ada keterangan sama sekali. Tidak ada. Jadi Berarti harapan Ibu di apa? di mana Bu? Di polsek mana ya? Di Polsek Payung Sekaki, Pak. Ya harapan saya, tolonglah testimoni kemarin itu saya dipaksakan nih untuk membuat testimoni seakan-akan yang bertiga sudah tertangkap dengan janji Kanit, yang satu lagi mau dilakukan penangkapan. Tapi sampai detik ini tidak dilakukan penangkapan. Harapan saya, tolonglah Pak dibantu supaya ditangkap itu yang satu lagi. Saya tidak terima. Yang satu lagi masih berkeliaran di luar sana, Pak. Tolong saya dibantu. Ya, makasih Bu ya. Terima kasih, Pak.